Halo semua, perkenalkan nama aku Aska Nindya dan pada tutorial kali ini aku akan menjelaskan alur proses pemberian conversation dan payroll kepada karyawan menggunakan modul payroll di Odoo. Pertama adalah persiapan. Jadi, kita perlu menyiapkan database yang akan kita gunakan dulu berupa duplikasi dari database appraisal pada tutorial yang telah saya jelaskan sebelumnya. Jadi kita akan duplicate dan akan kita beri nama npm underscore payroll. Payroll. Berikut adalah database yang saya gunakan untuk tutorial ini. Setelah itu, kita akan mengaktifasi modul yang akan kita gunakan. Jadi pertama, kita akan login sebagai administrator terlebih dahulu. Lalu, kita perlu pastikan bahwa modul payroll dan payroll accounting itu sudah ada di Odoo kita. Jadi, kalau misalnya belum, kita bisa, uh, kalau misalnya baru aja di-download, bisa aja kita klik update applist dan klik update. Nah, tapi kalau misalnya udah ada, kita tinggal pakai search bar, cari payroll, nah terus install yang udah, yang modul Nipperlin. Jadi bisa lihat sini bahwa modulnya semua udah di-install. Nah, setelah itu, kita akan mengubah akses dari user. Nah, kita pada kasus ini kita masih menggunakan user yang sama yaitu administrator. Jadi kita akan pergi ke settings, klik halaman manage user gitu, akan ditampilkan uh, tampilan seperti ini. Lalu kita akan klik user yang akan diakses, yang diubah aksesnya, dan pada field payroll ini kita akan ubah sesuai peran aksesnya sesuai peran mereka masing-masing. Nah, Hana, manajer hari itu punya akses sebagai manajer, sedangkan user yang kita gunakan, Wirawan, memiliki akses sebagai officer. Nah, berikut adalah jalan overview dari eh, apa yang akan kita lakukan. Jadi pada tutorial ini, berikut adalah payslip untuk payslip yang akan kita buat untuk user kita yang bernama Wirawan. Lalu berikut adalah tahapannya. Yang pertama akan buat salary rules kategori, lalu buat salary rules, kemudian akan buat salary rules structure, setelah itu akan buat kontrak, dan terakhir membuat payslip. Nah, pada proses pembuatan payslip, yang pertama adalah membuat salary rules kategori. Jadi, berikut adalah beberapa salary rules kategori yang akan kita buat. Berikut adalah nama dan kodenya. Jadi, pertama, kita akan login dulu sebagai manajer HR HANA untuk membuat kategori tersebut. Lalu, kita akan pergi ke modul payroll, ke configuration, lalu pilih salary rules kategori. Dan setelah itu, kita akan klik tombol new di sini. Dan kita akan isi field yang tersedia. Dan langkah ini itu akan kita ulang sampai 9 kali sesuai dengan jumlah kategori yang akan kita buat, yaitu 9 kategori. Jadi di sini ada potongan, jadi ada banyak, ada potongan, ada tunjangan, di sini ada PPh satu, penghasilan tidak kena pajak, penghasilan kena pajak, gaji pokok, biaya jabatan, annual PPh satu, dan terakhir ada annual netto. Ya. Nah, berikut adalah penghasilan hasil salary rules kategori yang telah kita buat pada halaman tersebut. Dapat dilihat. Nah, setelah itu baru kita membuat salary rules. Nah, pada modul yang sama, kita akan klik configuration dan pilih salary rules sekarang. Lalu kita akan klik tombol new lagi dan membuat salary rules baru. Nah, pada form tersebut kita akan isi semua field tersedia. Dan gambarnya itu merupakan gambar di bawah ini adalah tampilan dari salary rules yang kita buat. Berikut adalah annual PPh-nya. Oh, berikut ada isi. Eh, jadi di sini tuh hasilnya itu ada nama, ada kategori yang kita ini pilih kategorinya berdasarkan yang telah kita buat pada salary rules kategori. Kodenya juga kita nyesuaiin dengan kategorinya. Lalu di sini tuh ada condition based on month type-nya. Ada 3 opsi, seingat saya. Tapi yang kita pakai itu cuma 2. Kalau nggak fix amount, ada Python code. Nah, untuk fix amount, kita isinya itu sesuai dengan nominal, sesuai ketentuan soalnya. Misalnya di sini annual PPh 21 itu
ematnya itu 3 juta per orang. Lalu di sini tuh ada yang lain, ada biaya jabatan, gaji pokok. Nah, di sini contohnya untuk gaji pokok ini, eh, dia itu amount time itu Python code, dan di bawahnya itu untuk jumlahnya itu berupa kodenya gitu. Jadi kode di sini itu result itu adalah eh, jumlah yang didapat tiap karyawan, dan dia itu misalnya di sini itu gaji pokok itu dari eh, wage dia atau gaji dia yang ada di kontrak kerja, yang ada di kontrak pokoknya. Misalnya ini apa nih? Tunjangan tambahan, ada PPh satu, penghasilan tidak kena pajak, tunjangan JKM, JKK, BPJS, iuran, tunjangan JP, JHT, iuran-iurannya, annual neto, eh, terus dan terkait dan net salary. Nah, di sini net salary yang kita lakukan sebelumnya adalah setting di bagian general, di mana kita hanya setting untuk bagian competition-nya aja dan tiga field di atas ini. Nah, namun khusus untuk net salary, kita akan ngisi bagian accounting juga, di mana kita akan ngisi debit account dan credit account dengan account yang sesuai. Misalnya untuk debit account itu akan isi dengan payroll dan credit account akan diisi dengan bank. Nah, namun dan kalau misalnya akunnya belum ada atau kita nggak nemunya, kita bisa buat terlebih dahulu. Contohnya di sini itu adalah aslinya payroll itu belum ada waktu saya membuat apa namanya waktu saya membuat salary rules ini. Jadi saya membuat debit account terlebih dahulu. Isinya itu untuk membuat account itu isinya ada kode, account name, tipenya, kayak tipe asetnya apa, kayak apa, tipe accountnya apa gitu. Terus ada account currency. Itu yang perlu diisi, lalu kita akan save and close. Jadi berikut ada tambahan dari semua salary rules yang telah kita buat di halaman salary rules. Ini. Jadi dapat lihat di sini tuh yang di bold itu nama dari salary rules-nya. Yang di kanan itu bisa dibilang dia tuh kayak jenis apa namanya jenis kategori yang dipilih, dan di bawah itu ada kodenya. Nah, setelah itu kita akan buat salary structure. Nah, di mode yang sama, kita pilih configuration lagi, lalu pilih opsi salary structure. Jadi kita seperti biasa, kita akan klik tombol new untuk membuat yang salary structure baru, dan kita akan isi semua field sesuai ketentuan soal. Nah, sesuai ketentuan soal adalah kita akan isi nama dari namanya, referensinya, dan parentnya kalau ada. Namun parent kalau nggak mau diisi juga nggak apa-apa. Nah, setelah itu di bawahnya itu ada yang namanya salary rules, bagian namanya salary rules. Nah, di sini itu kita itu masukin semua salary rules yang telah kita buat pada tahapan sebelumnya. Jadinya semuanya pokoknya kita masukin. Kita bisa masukin dengan klik add line ini di bawah ini. Udah. Nah, kalau udah berhasil, kita bisa langsung save-nya. Lalu di sini nanti di bagian depannya, halaman utamanya. Maksudnya halaman utamanya salary structure-nya itu bakal ada eh, nama dari salary structure yang kita buat. Bisa lihat di sini nama itu salary PT kita, referensi SS01, dan ada 19 record di salary rules. Ya, lalu berikut adalah tampilan dari selanjutnya adalah kontrak. Jadi kita kan buat kontrak dulu pada employee sesuai kebutuhan field yang ada pada base sebagai kebutuhan field yang ada pada payslip. Jadi untuk dapat mengakses kontrak, kita bisa klik bagian menu employee, klik employee-nya di navbar, lalu pilih opsi kontrak. Nah, di situ kita akan pilih apa employee yang akan kita buat kontrak kerjanya, maksudnya buat kontraknya. Jadi di situ itu kita akan pilih user yang namanya Wirawan. Jadi habis itu di dalam situ kita bisa klik create untuk membuat kontrak baru untuk dia. Nah, pada field di sini itu berikut adalah form untuk membuat kontraknya. Eh, ini dia. Eh, oh enggak. Ada form buat kontraknya. Nah, sebelum itu, maaf.
Nah, sebelum itu kita perlu buat salary journal dulu, karena jadi bentar, kayak kesini dulu aja deh. Nah, di sini itu ada yang namanya salary journal. Namun di sini itu kita ternyata belum buat payroll. Jadi sebelum itu kita perlu buat salary jurnal dengan nama payroll terlebih dahulu. Kita akan isi journal name, profit account, loss account, short code, currency, lalu kita akan save and close, dan tipenya juga, ini bank. Lalu di kontrak ini kita akan isi semua field yang tersedia, dan pada salary journal kita akan pilih yang telah kita buat pada langkah sebelumnya. Lalu kita akan save dan statusnya itu akan jadi new secara otomatis. Setelah itu kita dapat ubah status kontrak menjadi running dan klik tombol running langsung di sini. Dapat lihat di sini bahwa statusnya sudah berubah menjadi dari new menjadi running dan diubah oleh Hana, manajer HR-nya. Nah, kalau kita lihat di bagian halaman kontrak, dapat lihat juga bahwa ada informasi dari kontraknya, yaitu ini kontrak referensinya, employee-nya siapa, job position-nya apa, start date, end date dari kontraknya, working schedule-nya, salary structure type-nya, dan statusnya itu sekarang jadi running. Selanjutnya itu kita akan buat payslip. Jadi setelah saya membuat kontrak untuk karyawan, kita dapat membuat payslip atau slip gaji. Untuk membuatnya, kita bakal ke modul payroll tadi, lalu di halaman utamanya itu kita klik new. Nah, di sini itu pertama kita akan terlebih dahulu ini formnya. Pertama kita perlu isi employee-nya terlebih dahulu dengan nama Wiryawan. Nah, setelah employee-nya akan dimasukin, biasanya itu beberapa bagian itu akan secara otomatis di-generate isinya. Uh, ses- Kayak di-generate secara otomatis gitu. Jadi kita hanya perlu isi bagian yang nggak keisi atau isi field yang masih kosong aja. Jadi pastikan nggak ada field yang kosong. Nah, contohnya itu misalnya waktu saya pertama kali eh, apa namanya isi employee dengan Wirawan, ternyata workday-nya itu belum masih kosong itu, makanya saya isi workday-nya secara manual. Ini kayak gitu. Jadi eh, banyak bagian field yang di sini akan secara otomatis menyesuaikan dengan employee dari kontrak itu. Employee eh, dari employee yang akan menerima payslip itu. Setelah itu, oh, setelah semuanya sudah diisi, kita akan klik compute sheet untuk menghitung semua salary rules yang telah dibuat. Dan hasilnya itu bakal muncul di bagian salary competition. Di sini dapat lihat ini tuh di sini itu amount-nya dan totalnya. Jadi salary rules itu sesuai yang telah kita buat sebelumnya, dan isinya itu hasilnya isi dari kontrak kerja. Oh iya, isi ini tuh hasil apa? Salary rules yang ada di sini tuh kontrak ini itu sesuai dengan salary structure yang telah kita buat. Maka itu di sini tuh namanya ada pas default structure itu ada tulisan salary PT kita. Jadi tadi structure yang kita buat yang isinya berbagai macam salary rules itu kita gunakan untuk membuat payslip. Jadi setelah dibuat salary competition, nice. Pastikan juga nggak ada yang nol. Karena kalau misalnya ada nilai yang nol itu berarti ada yang kurang atau ada yang salah atau datanya ada yang nggak lengkap gitu. Karena nggak mungkin nol. Kalau misalnya semua datanya udah terpenuhi dan ada dan benar. Nah, setelah itu eh pada kita juga akan buka bagian accounting information dan klik di sini tuh namanya itu di bagian accounting entry, eh salary journal, kita akan klik payroll yang yang kita buat juga yang telah kita buat sebelumnya. Nah, selanjutnya kita akan misal lebih dahulu. Jadi kita bisa cek ulang dan kita akan klik opsi ini. Kita akan klik opsi confirm ini kalau misalnya udah eh, sekiranya udah aman dan untuk konfirmasi payslip-nya. Kalau udah, nanti statusnya bakal jadi done. Dan setelah dikonfirmasi, kita juga bisa buka di sini tuh kita bisa klik bagian accounting information dan di sini tuh eh, ada yang bagian namanya account entry. Nah, account entry itu menunjukkan kalau misalnya accounting information-nya itu eh
Pokoknya dia itu nunjukin kalau payslip itu udah dikonfirmasi dan payslipnya itu juga telah diposting. Nah, jadi kalau kita bisa klik ini, accounting entry ini, dan berikutlah tampilan dari account entry yang dibuat. Jadi isinya itu ya referensi ya, accounting date, currency, dan lain-lain lah. Jadi dia itu kayak bisa dibilang kayak dibuat secara otomatis ketika payslip-nya kita konfirmasi atau kita posting. Nah, setelah itu kita akan memeriksa payslip dari persepsi karyawan. Nah, jadi kita akan login sebagai user employee masing-masing. Jadi di sini saya login sebagai karyawan. Lalu payslip-nya itu dapat kita periksa dengan buka modul payroll, lalu klik payslip untuk karyawan. Jadi kita klik ini. Lalu berikut adalah tampilan dari detail payslip untuk karyawan. Detail payslip untuk user karyawan. Jadi ini itu apa namanya payslipnya, tampilannya. Bagian workdays and bagian workdays and input di sini itu apa salary competition-nya. Di sini itu juga ada details basal roles kategori dan di sini yang terakhir ada accounting information-nya. Nah, setelah ini, selamat, Anda telah berhasil mempelajari proses composition dan payroll pada karyawan. Serta kita juga telah berhasil menyelesaikan Rangkaian Lab untuk bagian pengelolaan sumber daya manusia atau HR, Human Resource. Selanjutnya, saya akan melanjutkannya dengan sebuah isi pertanyaan. Jadi, jelaskan apa yang dimaksud dengan PPh satu. Jadi, PPh satu adalah pajak penghasilan pasal 21 yang merupakan pajak dari penghasilan individu berupa gaji dan tunjangan atau penghasilan lainnya dari pekerjaan dia. Nah, pajak ini itu dipotong oleh perusahaan secara langsung sebelum gajinya itu diberikan kepada karyawan. Jadi, waktu karyawan mendapat gaji, itu gajinya itu bisa dibilang udah bersih dari pajak segala macam atau potongan segala macam. Nah, perhitungan PPh itu dilakukan dengan pertama, jadi kita perlu menghitung penghasilan brutonya itu. Jadi, bisa dibilang kita akan menghitung semua penghasilan dia, baik dari gaji pokok, tunjangan, bonus, atau penghasilan lainnya. Lalu, penghasilan itu akan dikurangi dengan biaya jabatan dia, sebesar 5% dari penghasilan bruto atau maksimum itu adalah 500.000 per bulan. Nah, setelah itu, kita akan menghitung penghasilan neto dengan mengurangi perhitungan sebelumnya yang bruto dikurang biaya jabatan dan dikurang lagi dengan yang namanya potongan lain yang tidak dikenakan pajak seperti misalnya iuran BPJS, JP dan lain-lain. Kayak semua potongan lain. Nah, setelah uh, penghasilan bruto itu dikurang semua potongan, maka kita akan mendapat namanya semua potongan nggak kena pajak itu, kita akan mendapat namanya penghasilan neto. Nah, neto itu, setelah itu, kita akan menghitung penghasilan kena pajak atau PKP. Nah, PKP ini bisa dibilang apa yang penghasilan yang akan diterima oleh karyawan sendiri. Jadi, PKP ini akan kita ngitungnya itu dengan mengurangi penghasilan neto dengan penghasilan tidak kena pajak. Jadi setelah itu baru, dari penghasilan PKP itu, penghasilan kena pajak ini, oh ya, eh, penghasilan yang kena pajak dan penghasilan yang, pokoknya dari hasil PKP ini, kita dapat, eh, kita akan beri tarif PPh 21-nya itu sesuai, berikan tarif progres. PPh 21 progres itu saya lapisan dari PKP dia. Jadi, sesuai hasil PKP dia, dia akan mendapat persentase dari tarif untuk PPh satu. Dan tarif itu bakal dibagi 12 dan hasilnya akan dipotong pada gaji tiap bulannya. Setelah itu menjelaskan tunjangan iuran JHT dan JP beda. Jadi JHT dan JP itu memiliki presentase beda karena menyesuaikan dengan manfaat yang diberikan kepada karyawan saat masuk masa pensiun. Nah, JHT sendiri presentasinya lebih tinggi untuk mempercepat akumulasi dana agar dapat cairkan diberikan sekaligus kepada karyawan saat usia pensiun atau berhenti bekerja. Jadi bisa dibilang JHT itu dikasih langsung gitu, sedangkan
JP itu lebih kecil karena tujuan untuk memberikan penghasilan bulanan saat karyawan pensiun dan sifatnya itu lebih berkelanjutan untuk memastikan keamanan finansial jangka panjang. Jadi perbedaan ini tuh tujuannya itu untuk menciptakan keseimbangan antara kebutuhan finansial karyawan di masa pensiunnya. Lalu terakhir eksplorasi jika Anda HR sebagai HR ingin melakukan import booking data. Nah, jadi pertama, kita perlu menyiapkan template terlebih dahulu. Kita bisa, kita akan ke mode employee, klik bagian kontrak. Lalu di sini kita bakal select kontrak yang telah kita buat. Misal di sini tuh kita buat wiryawan ya, untuk wiryawan. Lalu kita akan klik ini, pilih tombol action, dan pilih opsi export. Di sini kita akan diekspor, bisa di, setelah itu akan muncul form ini, export data. Jadi kita akan isi field semua yang ingin kita masukkan datanya ke dalam apa namanya kontraknya. Setelah udah kita dapat klik export. Nah, setelah diklik export, file itu akan secara otomatis diunduh dan berikut merupakan tampilan dan kalau yang file kita buka ini merupakan tampilan dari filenya. Ada nama kontrak kerja, kontrak name, bla bla bla, employee, hire date dan lain-lain. Nah, di situ eh, isi file itu kita akan ganti dengan data untuk kontrak baru yang ingin kita ekspor. Berikut adalah contoh punya saya ini. Saya membuat 4 data. Saya masukkan data untuk 4 kontrak baru untuk 4 karyawan yang berbeda. Nah, itu saja. Sekian dari saya. Semoga artikelnya bermanfaat dan terima kasih sudah membaca dan sampai jumpa di artikel selanjutnya. Terima kasih.